Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Benyamin dengan nomor mahasiswa 19650-036 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis modeling mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik. Yang pertama itu model analisis. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem, menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software atau data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Yang berikutnya itu membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama itu pendekatan terstruktur dan yang kedua itu pendekatan berorientasi objek. Berikutnya itu tujuan model analisis. Yang pertama itu tujuan yang pertama ya adalah satu, untuk menggambar apa yang dibutuhkan oleh customer, dan yang kedua itu untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Yang ketiga itu untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Dan yang berikutnya itu model analisis pendekatan terstruktur, di mana yang pertama itu data dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang berikutnya entity relationship atau diagram ERT, menggambarkan hubungan antara objek data. Yang berikutnya itu data flow diagram atau DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada suatu saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPEC. Yang berikutnya adalah state transition diagram atau STD, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk mempresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam kontrol specification or atau CSPRC. Yang berikutnya adalah ini merupakan contoh gambar struktur model analisis. Selanjutnya adalah pemodelan data. Yang pertama elemen. Elemen terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu objek data atau representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu atribut, properti, dan suatu objek data, yang meliputi untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain, dan relasi, mengidentifikasi bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Dan berikutnya adalah ini merupakan contoh objek data, atribut, dan relasi, di mana ada yang pertama objek, ada atribut, dan relasi. Pemodelan data atau ERD, menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan utility line melalui relasi one to one atau one to many dan many to many. Atau one to one itu artinya 1:1 dan one to many 1:m dan many to many n/m. Selanjutnya adalah pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD, menunjukkan hubungan antara external entities, proses data item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Yang berikutnya itu DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail.
DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Selanjutnya, behavior modeling. Yang terbagi menjadi yang pertama itu mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Yang berikutnya mendeskripsikan kelakuan sistem, tools, state transition diagram, control specification, dan umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system, sistem kontrol. Berikutnya behavior modeling STD. State Transfer Diagram atau STD mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Berikutnya ini merupakan contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Fungsi CSPEC sama dengan PSPEC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Berikutnya ERD dan DFD dari sistem e-library. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data yang berhubungan antara data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Dan berikutnya ERD atau data flow diagram adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang menghubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Dan selanjutnya DFD. Ini merupakan contoh DFD, ada admin, ada library, dan member. Sistem e-library atau requirement. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member, kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan melakukan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Dan sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Dan sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin, dan pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Saya kira penjelasan dari materi dari saya cukup sekian. Bila ada kurang dan mohon dimaafkan.